Bersyukur sekali generasi kedua Opa juga rajin belajar firman Tuhan. Apa untungnya sih Opa? Bukannya lebih bagus kalau cucu Opa jadi orang kaya? Coba pikir, apa yang terjadi jika generasi demi generasi mengabaikan didikan dalam kebenaran dan kebaikan? Benar juga sih, karena masyarakat menjadi kacau serta mengabaikan hari depan. Karena itu, jangan abaikan didikan hikmat Allah. Sebaliknya, renungkan dan bagikan firman-Nya yang hari ini tentang kebangkitannya setelah Sabat Paskah menjelang menyingsingnya fajar hari itu, yakni saat para wanita dijadikan rasul untuk para rasul, yang tentunya merupakan kehormatan buat mereka. Mari kita nikmati berkat firman-Nya. Halo adik-adik, ya kita kembali untuk mendengarkan renungan. Tema kita hari ini, Dia yang memiliki kuasa persekutuan dengan Tuhan yang bangkit. Ya, diambil dari Matius 28 ayat 8 sampai ayat 10. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah menebus kami dari segala dosa-dosa, biarlah Tuhan kami boleh dipimpin untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kuasa kebangkitan Tuhan yang hidup boleh menaungi kami dan memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mati dan kemudian Dia harus dikuburkan. Dan Tuhan Yesus dikuburkan di satu tempat, di satu makam yang dimiliki tanahnya oleh seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Tempat itu berada di satu bukit yang sudah digali, ya, karena zaman itu kuburan tidak seperti yang di zaman kita sekarang ini di bawah tanah. Tetapi di satu bukit, lalu kemudian digali sehingga menjadi seperti gua. Lalu masuk ke dalam, makin masuk ke dalam. Nah, seperti itulah kuburan zaman Tuhan Yesus. Dan kemudian mayat Tuhan Yesus yang sudah dikafani, kemudian diletakkan di atas tempat yang ada di gua tersebut. Lalu kemudian setelah selesai diletakkan di sana, keluarlah mereka. Lalu kemudian menutup gua tersebut dengan batu yang sangat besar. Satu orang saja tidak akan sanggup untuk mengangkat, memindahkan batu tersebut. Dibutuhkan kekuatan dari 3 sampai 4 orang untuk bisa mengangkat, memindahkan batu tersebut. Jadi batunya besar sekali ya, dan tidak akan mungkin hilang karena harus dengan usaha 3 atau 4 orang. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Setelah masa Tuhan Yesus dikuburkan, pada hari yang ketiga terjadilah sesuatu yang menghebohkan orang-orang di sekitar itu. Karena pada waktu itu terjadi yang namanya sesuatu seperti gempa. Dan orang-orang yang datang itu melihat keadaan itu dan mereka menjadi ketakutan. Tetapi pada waktu itu juga datanglah 2 orang perempuan. Ya, mereka merupakan orang-orang yang sangat mengasihi Yesus, bagian dari murid-murid Tuhan Yesus yang hendak berziarah ke kubur Yesus. Nah, pada waktu itu seperti dikatakan oleh Alkitab, hari itu adalah hari pertama dalam minggu itu. Berarti hari itu adalah hari Minggu, ya. Nah, pada waktu terjadi gempa tersebut, maka kemudian semua yang ada di sana ketakutan, termasuk perempuan-perempuan itu juga. Dan kemudian sekonyong-konyong mereka
melihat malaikat Tuhan muncul. Dan malaikat Tuhan itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Malaikat itu kemudian berkata, jangan takut. Wow, satu berita yang menghibur, ya. Karena di tengah-tengah keadaan yang seperti gempa itu dan keadaan mereka yang sangat panik, sangat takut, kemudian malaikat berkata, jangan takut. Karena apa? Karena kesedihan mereka telah digantikan menjadi berita sukacita. Berita yang menggembirakan. Karena malaikat itu membawa kabar bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Wow, bayangkan adik-adik bahwa Yesus bangkit. Padahal kita tahu tadi, kita sudah mendengar Bapa berkata bahwa batu yang menutup kubur Yesus itu sangat besar dan batu itu harus ditutup dari luar. Tetapi kemudian sekarang batu itu sudah bergeser. Siapa yang menggesernya? Sehingga mayat Tuhan Yesus tidak lagi di sana. Yang menggesernya adalah kuasa Allah. Malaikat Tuhan yang ada pada waktu itu menggeser dengan mudah batu yang menutup kubur Yesus itu. Dan setelah perempuan-perempuan itu bertemu dengan malaikat dan mereka dikuatkan dan dihibur, kemudian mereka pergi. Mereka ingin menyampaikan kabar gembira itu. Mereka ingin menyiarkan kepada murid-murid yang lain, kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara Yesus yang lain. Lalu mereka berjalan, pergi, dan pada waktu di tengah jalan, adik-adik, mereka berjumpa dengan seseorang. Lalu orang itu memberi salam kepada mereka. Damai bagimu. Salam. Siapa orang itu? Ternyata orang yang mereka jumpai adalah Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa, bukan? Tuhan Yesus mendatangi mereka dan Tuhan Yesus memberi salam kepada mereka. Salam bagimu, damai bagimu. Artinya mereka berjumpa dengan Yesus yang adalah damai sejahtera. Dan mereka dihinggapi hatinya dengan damai sejahtera yang tak terhingga. Wah, kedua perempuan itu gembira sekali dan mereka memeluk Yesus dan menyembah Yesus. Mereka sangat menghormati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekali lagi mereka telah mendengar kalimat, jangan takut, ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka. 2 kali mereka telah mendengar kata-kata ini. Jangan takut. Pertama, dari malaikat. Jangan takut. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Kedua, mereka mendengar dari Tuhan Yesus sendiri. Mengatakan, jangan takut. Damai sejahtera bagimu. Adik-adik, perkataan 2 kali mengatakan jangan takut ini ditegaskan oleh malaikat dan Tuhan Yesus. Karena inilah yang menjadi dasar seluruh kesusahan, penderitaan yang dimiliki oleh umat manusia, ya. Yaitu ketakutan. Manusia yang sudah berdosa itu cenderung merasa takut. Karena manusia yang sudah berdosa itu telah terpisah dari Allah, ya. Dan mereka harus menanggung rasa takut. Sama seperti pada waktu Adam dan Hawa, mereka melakukan dosa, mereka mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan, tapi mereka kemudian mengambilnya, lalu mereka memakannya, mereka berdosa. Dan detik itu juga mereka terpisah dari Allah. Dan karena mereka terpisah dari Allah, mereka
menjadi takut, lalu mereka sembunyi dari Tuhan. Ingat, pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Firdaus, ketika mereka mendengar langkah Tuhan dan mendatangi mereka, mereka menjadi takut, lalu mereka sembunyi. Ya, ketakutan adalah dasar dari seluruh persoalan-persoalan manusia. Ya, sama dengan kita sekarang. Persoalan yang kita hadapi seringkali membuat kita takut, bukan ya? Takut, cemas, khawatir, dan apa lagi yang lain. Ya, saat kita ketahuan berbuat salah, kita menjadi takut. Misalnya, kita ketahuan sudah mencuri barang milik orang lain. Guru kita mengetahui itu perbuatan kita. Kita takut dan kita berusaha lari. Kita sembunyi. Kita takut juga karena kita tidak mau mengakui kesalahan. Karena apa? Karena mereka ada takut, rasa takut di dalam diri mereka. Nah, adik-adik, orang yang memiliki rasa takut itu tidak mempunyai damai sejahtera. Ya. Orang yang memiliki damai sejahtera itu tidak ada rasa takut. Orang yang memiliki damai sejahtera itu selalu rasa tenang hatinya, sejuk, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Allah, pasti memiliki damai sejahtera. Ketakutannya sudah sirna oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena Tuhan ada di dalam hatinya memberikannya damai sejahtera. Contohnya, kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut lagi kalau misalnya kita sedang di rumah seorang diri pada waktu malam hari. Mungkin keluarga kita sedang pergi, ayah ibu kita sedang pergi, kita harus di rumah. Pada waktu itu sendirian. Kita tidak memiliki rasa takut lagi, terutama terhadap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Atau pada waktu kita sakit, kita tidak memiliki rasa takut ya di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita yakin kita sudah berdoa. Dan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan kita mau setia menunggu jawaban dari doa-doa kita. Atau kita tidak perlu takut kalau besok ujian. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Kita sudah belajar. Sehingga kita siap. Dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Kelancaran kepada kita ketika saat menghadapi ujian. Nah, dari pesan malaikat kepada perempuan itu, jangan takut, dan pesan Tuhan Yesus kepada perempuan itu membuat mereka makin yakin, makin kuat, dan tidak boleh takut. Demikianlah terhadap kita, bukan? Sehingga kita tidak perlu lagi hidup kita dilanda dengan ketakutan. Biarlah kita boleh belajar tenang dan meletakkan, menyandarkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang berterima kasih karena Engkau sudah angkat semua ketakutan dalam diri kami. Ketika kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami tidak khawatir, tidak takut terhadap apapun juga karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Orpa membayangkan para wanita itu pasti diliputi oleh ketakutan dan sukacita. Kenapa begitu? Kabar yang mereka dengar memang baik, tapi mereka takut kalau berita yang terlalu bagus itu menjadi kenyataan. Memang, rasa takut yang kudus selalu diimbangi dengan sukacita.
Dan kali ini dilakukan oleh orang-orang yang dianggap lemah. Para wanita itu bergegas seakan menambah sayap pada tubuhnya untuk melaksanakan tugas yang diberikan Allah untuk menjadi saksinya. Memang kita semua harus saling memberitahu tentang apa yang telah Allah lakukan buat jiwa kita. Puji Tuhan, karena Yesus mau meneguhkan kesaksian malaikat dengan menampakkan diri di tengah jalan. Begitulah Yesus seringkali lebih baik daripada yang dikatakannya. Dia selalu mempersiapkan umatnya menghadapi berbagai kesulitan. Maukah teman-teman membuka hati, menerima firman-Nya dari Matius 28 ayat 11-15 sebagai persiapan tugas ke depan